Iya Pak. Salam kebajikan. Sampurasun. Yang terhormat tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Desa Ciberwetan Bapak Hadrian Supriyatna SP beserta jajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya kita semua dapat bertemu dan berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam rangka forum diskusi. Selanjutnya adalah diskusi dengan Bapak dan Ibu dari Direktorat Gratifikasi dan saya dari ternyata pesawat kemudian PKK Pokja 4 Pak Kadus Hamid Ketua Karang Taruna Pak Adis dan sebelah sini Pak Sekdes Kasih Pemerintahan Pak Aceh Pak Kadus Sulman dan Staf Keuangan Pak Adi. Ini yang jadi MC Kaur Keuangan Pak. Demikian tim kami tidak juga dapat yang harus menjadi dan kita tentu akan memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan. Kami datang ke sini Pak juga sudah diskusi dengan dinas PMD Jabar untuk memotret dulu Pak, belajar diskusi lebih banyak sehingga kami bisa mereplikasi gitu kan, mendorong perbaikan dengan desa akan dilihat dan akan diberikan apresiasi gitu berapa miliar gitu ya, 10 miliar ya untuk masing-masing kategori gitu. Sehingga ini menjadi tantangan khusus nih Pak, sehingga bisa saya juga gitu kita bisa dapat mudah-mudahannya langsung Pak proses bisnis di sini Pak, seperti apa pelayanan desa di sini, kemudian juga bagaimana proses-proses administrasi di sini gitu Pak. Kami juga diskusi dengan staf-staf gitu ya, jadi kami belajar. Yang ketiga ceritanya membangun sistem di sini sehingga Menjadi lantik di 29 sampai masa jabatan saya yang seharusnya sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada BPD. Namun seiring perubahan Undang-Undang 6 tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 3, Kepala Desa se-Indonesia mendapatkan perpanjangan tambahan masa jabatan 2 tahun. Perubahan konsistensi dari kantor RW semua saya tolak bahwa saya tidak punya kemampuan untuk itu, dan kalaupun saya tidak dipilih karena tidak berkontribusi terhadap usulan masyarakat, saya mengikhlaskan. Ini adalah benar-benar saya menawarkan diri untuk meyakinkan masyarakat bahwa saya juga merasa perangkat desanya Pak awalnya seperti ogah-ogahan gitu ketika saya mengawali paling dulu buka pintu gerbang saya paling dulu hadir, kemudian terakhir saya ditemani kalau untuk kantor itu di awal-awal ya tinggal dengan Pak Sekdes gitu. Pak Sekdes setia, entah terbangun komitmennya, entah takut dievaluasi gitu Pak digantikan oleh Sekdes yang lain, saya nggak tahu gitu. Tapi 1 tahun awal ini hal-hal yang berat dan teman-teman yang biasanya itu kan melekat pada diri perangkat, kalau istilah Sunda Pak, kudis itu kurang disiplin. Kalau jam 3 jam 8 mungkin jam 9 baru datang dan geliat, dan setelah itu datang kudis dan sebagainya. Kemudian sekali Pak, nanti kita bisa pasang satu dengan rekan-rekan Pak ya. Mungkin sedikit aja Pak yang saya agak tertarik gitu Pak. Yang pertama Pak, kita tahu Pak bahwa di desa ini kan kapasitasnya kan beda-beda gitu. Dan tadi Bapak lagi Pak kan tidak hanya Pak Ben tapi juga perangkat desa gitu Pak. Ini kami berpikir ini jadi tantangan sendiri juga nih, bagaimana Bapak berproses membangun kapasitas di sini gitu. Dan kemudian juga termasuk mengubah budaya Pak, karena kan budaya kita timur, budaya kadang-kadang kan di adat kita gratifikasi itu juga pemberian, ucapan terima kasih. Ini kan sebagai budaya juga dari kita gitu Pak, yang tidak mudah untuk diubah gitu. Bahkan kita sendiri sebagai masyarakat kadang juga ingin memberi gitu Pak, karena sudah baik gitu kan, sudah baik memberi pelayanan, kami juga ingin memberi gitu kan, dan nggak tahu bahwa tidak boleh gitu kan. Ini kan dua hal nih, kitanya juga harus disosialisasikan, tapi juga masyarakat juga perlu juga untuk diberitahu gitu. jangan mulai niat baik kita dan ini bisa masyarakat.
lagi FYP ya di TikTok soal hadiah Pak. Nilai data ya, tapi itu setelah rapor data. Nilai itu udah ada ya Pak. Tapi kita memberikan apa ya? Hadiah terima kasih lah, bukan sokongan kepada guru bukan, tapi itu hadiah untuk guru. Menyampaikan bahwa guru ini tidak boleh menerima karena termasuk gratifikasi. Jadi sebenarnya kan definisi gratifikasi itu kok semua pemberian. Nah, semua pemberian kepada penyelenggara negara yang berlawanan dengan kewajiban dan tentangan dengan undang-undang. Nah, gratifikasi ini kan ada yang legal dan ada ilegal. Jadi kita tuh sudah menerbitkan 17 gratifikasi yang legal diterima. Jadi misalnya pemberian yang berlaku secara umum atau pada saat training dapat pelakat atau sertifikat ataupun juga materi seperti ini Pak, kue-kue gitu kan, ini kan gratifikasi juga bagi saya gitu kan. Tapi ini kan yang legal yang boleh diterima gitu. Ada juga kalangan bunga. Jadi ada 17 item tuh yang kita tuliskan sebagai legal. Kan fokusnya kan yang besar-besar, fokusnya ke penyelenggara negara, PKDS gitu kan. Dinas, kan penyelenggara negara. Cuma memang ini kita tetap himbau agar tetap butuh tetap punya independensinya, integritasnya agar tidak jangan sampai misalnya Lihat hal ini bagaimana supaya nanti ke depannya tidak akan ada konflik kepentingan. Misalnya nanti anak saya memang sudah lulus tapi adiknya mungkin jadi ingat, oh iya ini kemarin Ibu Fani ngasihnya ke saya lebih gede daripada Ibu Tias gitu. Terus adiknya sekolah lagi di sana, mungkin akan ada secara tidak sadar beda perlakuan. Nah mungkin yang bisa kami sarankan, bagaimana jika hadiah itu dipul ke sekolah, ini mengikatnya ke instansi, bukan ke individu. Mungkin tadi kayak BUMDes. Nah kita juga ada namanya sponsorship. Nah sponsorship ini yang tadi BUMDes dibantu oleh full investor gitu ya. Nggak mungkin mau dibawa pulang ke rumah semua kan. Nah sebenarnya kalau kita gratifikasi, makanya kenapa kita ada gratifikasi yang perlu dilaporkan gitu. Kalau misalnya makanan dibawa aja ke sekolah, kita makan bareng-bareng, itu nggak masalah gitu Bu. Tapi kalau misalnya dapat spray tadi ya Bu ya, tapi kan kalau spray pakai siapa Bu? Kan Ibu aja. Nah makanya nanti kenapa kita menyarankannya mari dikumpulin di instansi. Kan nggak mungkin kita potong-potong gitu ya Pak spraynya, ya kan. Tapi mungkin nanti dari segi biaya bisa kita ukur nih, oh spray ini 150.000. Nanti Bu yang lain ya, nanti misalnya Ibu B mendapatkan lagi 150.000. Bahkan kepala sekolah kayaknya saya nih yang punya sekolah ini masa nggak dapat apa-apa ya, padahal ini saya nggak mau nih gitu kan. Bisa kita meyakinkan diri. Kalau ibu-ibu merambah kawasannya dengan yang adanya diskusi alhamdulillah yang awalnya ada ekspor jaringan-jaringan dengan wifi di desa Wetan itu alhamdulillah kita lebih bisa berkomunikasi. Karena tadi yang selama ini pengen itu hanya infrastruktur, jalan, mungkin juga macam. Kita perlu bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan memberikan lewat safari Jumat mana saja yang harus dibangun, apa saja yang harus dibangunkan, dan melalui proses. Nah prosesnya itu adalah transparansi pada saat kita melakukan rapat pelaksanaan. jadi kalau ada saudara suka kasih PKDS itu, monggo ini kan masih keluarga gitu ya, jadi tidak perlu dilaporkan. Kemudian juga kecuali ada kepentingannya Pak, misalnya ada pedal proyek gitu kan, dia nanti pedal proyek mungkin nggak boleh gitu. Kemudian juga keuntungan penempatan dana investasi atas kepemilikan saham pribadi, ini kan masalah kita dengan bank itu kan bukan gratifikasi ya, kalau kita dapat tunggakan dan lain. Jadi boleh dinikmati, boleh diambil, tapi itu semua dilakukan ke KPK gitu. Jadi ini mungkin paling banyak Pak, jadi kami ingin juga sering untuk mensosialisasikan agar itu silakan dimiliki, jangan tidak perlu dilakukan. Kemudian juga hadiah, undian, diskon gitu, atau voucher, power reward yang tidak dekat dengan kedinasan pelaku umum. Ini juga semua hak kita langsung, jadi tidak perlu dilakukan. Kemudian juga honorer transportasi, akomodasi sesuai dengan SPO itu tidak melanggar ketentuan internal. Ini agak sedikit ramai di dokter Pak. Di dokter kadang-kadang kan ada seminar luar negeri itu menggunakan sponsorship dari Okat misalnya. Itu yang mungkin masih agak ramai nih. Karena Kemenkes juga ingin merevisi peraturan badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh desa, sehingga status kepemilikan desa itu jelas adalah usaha milik desa, sedangkan koperasi usaha milik
anggota. Kalau koperasi biasanya untuk kesejahteraan anggota, kalau BUMDes itu untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang hasilnya untuk mendukung pendapatan asli desa. Akan dipakai oleh koperasi, jadi mereka tidak bisa mengambil sepenuhnya. Ini sudah terjadi di beberapa desa yang kami dengar. Yang ketiga Pak, siapa ketuanya nanti itu Pak? Apakah dari desa ini atau boleh dari tempat yang melamar tersebut Pak? Konsisten memahami undang-undang desa dan undang-undang koperasi sehingga giroh berdesa tidak dicarut marutkan dengan tata cara pembentukan koperasi. Yang pertama bahwa BUMDes itu hanya mengambil keputusan strategis. Jadi undang-undang desa mengatur desa dapat menentukan BUMDes di BPD untuk mengambil keputusan strategis. Membentuk BUMDes adalah keputusan strategis karena ada penyertaan modal. Membentuk koperasi merah putih karena itu mandatori, desa dipaksa, oke kita bentuk dan ini menjadi keputusan strategis. Maka forum BUMDes hanya berwenang memutuskan sepakat membentuk koperasi desa merah putih atau tidak. BUMDesnya hanya sampai di sana dan itu dipimpin oleh BPD. Dijelaskan tidak diperbolehkan adanya sanak kelah dan sanak saudara dari perangkat desa dan BPD. Nah, barusan juga disebutkan oleh Pak Kades, ahli pengurus tidak boleh, tapi kenapa tanggungan ke bank itu harus dari ADD? Itu mungkin yang jadi daya dari dana desa. Kita jelas bagi apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi sudah lengkap semua. Namun saya ingin mengungkapkan juga apa yang saya rasakan bersama-sama dengan tiga. Yang masyarakat karena kita juga menampung aspirasi masyarakat, jadi masyarakat bertanya kita bisa menampungnya dan kita bisa langsung ke. mohon doa semoga apa yang telah kami lakukan konsisten dipertahankan dan kami terus berjuang Pak untuk mempengaruhi dan mengajak desa lain juga berkomitmen untuk menegakkan spirit mencegah dan melawan korupsi berawal dari desa. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami sangat senang apabila selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cibir Wetan. Foto dulu ya. Iya. Fotonya foto pertama ya. Jaga korupsi. Berawal dari desa. Desa Cibir Wetan. Rino, Pak Rino sini ya? Oh, iya.